Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majlis ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita kembali untuk bertemu di majlis ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap pertemuan kita ini adalah pertemuan yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita syarah atau penjelasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita belum menyelesaikan pembahasan kita di hadis yang ke-16 di bab yang pertama. Hadis ke-16 di bab yang pertama. Pada dasarnya hadis ini adalah hadis yang ke-14. Tapi ulun akhirkan pembahasannya di akhir bab yang pertama, yang mana hadis ke-16 yang kita bahas ini sebagaimana yang ulun sampaikan, hadis yang pembahasannya lumayan sensitif. Pembahasannya lumayan sensitif, yakni tentang larangan isbal atau larangan berpakaian di bawah mata kaki, larangan menjulurkan pakaian atau kain di bawah mata kaki. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kenapa pembahasan ini dikatakan pembahasan sensitif? Mungkin di antara sebabnya yang pertama adalah mungkin karena masih banyak di antara saudara kita yang mungkin tidak mengetahui hakikat hukum adab tersebut. Yang kedua, terkadang mempraktekkan adab ini karena perkara isbal merupakan di antara adab dalam berpakaian. Mempraktekkan adab ini terkadang ada pandangan miring dari sebagian masyarakat. Dan itu terkadang kita dapati ada mungkin yang beranggapan kalau orang yang mengangkat celananya dianggap radikal, wa'iyadzubillah. Ada yang menganggap ekstrim, wa'iyadzubillah. Sampai ada yang menganggap ISIS, subhanallah. Padahal ini karena berbuntut karena ketidaktahuan dia. Itu makanya sampai ulun akhirkan pembahasan ini, yang mana ini sebetulnya ini ada hadis yang ke-14. Tapi ulun akhirkan pembahasannya, jadi kita bahas di urutan hadis yang ke-16. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis ini di dalam kitab beliau, di dalam Kitabul Jami' ini, maka di antara bentuk amanah ilmiah kita menyampaikan perkara tersebut. Dan di antara tugas ustaz, tugas ulama menyampaikan perkara meskipun itu mungkin dianggap sensitif. Meskipun itu dianggap sensitif, tapi juga menyampaikannya dengan cara yang baik. Menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut, sambil kita juga belajar toleransi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nanti akan kita bahas bahwasanya ini adalah ranah masalah khilafiyah, ijtihadiyah di dalam semua ulama. Dari dulu sampai sekarang ulama berbeda pendapat masalah apakah isbal itu haram atau tidak. Tentu yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas hukum
menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan. Hukum menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan. Sebagaimana hadis yang akan kita bawakan ini. Hadis yang ke-16 atau yang ke-14 ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Ini hukumannya luar biasa dahsyat. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang yang menjulurkan pakaiannya, yakni di bawah mata kaki karena kesombongan. Hadis ini muttafaq alaih. Yakni hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafal thawb ini sebagaimana disabda Nabi ini, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya. Lafal thawb, pakaian, ini mencakup segala macam jenis pakaian yang dipakai bawah. Entah itu sarung, entah itu celana, entah itu jubah. Maka ini mencakup semua tersebut. Apapun yang berada di bawah mata kaki, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, seperti kaos kaki, maka tidak masuk dari cakupan hadis ini. Dan itu diperbolehkan. Karena Nabi pun memakai khuf, yang itu sejenis kaos kaki namun terbuat dari kulit. Maka dari atas ke bawah diantaranya celana, kullu ma yulbas, entah itu jubah atau sarung dan lain sebagainya, maka termasuk dari cakupan hadis ini. Dan hukumannya di dalam redaksi hadis ini, la yanzurullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya dengan pandangan rahmat kelak di hari kiamat. Yang mana ini adalah hukuman yang luar biasa dahsyat. Orang yang menjulurkan pakaiannya, mengisbalkan pakaiannya karena sombong, maka hukumannya kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Yang mana pada saat itu adalah padahal saat-saat yang kita paling membutuhkan terhadap rahmat Allah. Tapi Allah kada mau menoleh. Allah kada mau melihat. Bayangkan kalau kita di dunia saja, kita tidak dipandang oleh orang-orang terdekat kita. Kerabat kita kada mau menoleh, kada mau memperhatikan kita. Atau bahkan waliyadzubillah orang tua kita kada mau menoleh kepada kita. Kada mau berbicara kepada kita, kada mau memperhatikan kita, tidak peduli terhadap kita. Acuh tak acuh. Hati itu sakit luar biasa. Bayangkan bagaimana kelak di hari kiamat. Seseorang yang pada saat keadaan genting, keadaan yang sangat mencekam, dan dia sangat memerlukan rahmat Allah pada saat itu, namun Allah tidak memperdulikan. Apa sebabnya? Di antaranya adalah karena dia di dunia mengisbalkan pakaiannya karena kesombongan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas dari sini, para ulama bersepakat bahwasanya hukum menjulurkan pakaian karena kesombongan hukumnya diharamkan. Hukum menjulurkan atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan hukumnya diharamkan. Kesepakatan ulama, tidak ada yang menyelisihinya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahumullahu jami'an menganggap memanjangkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dalam riwayat lain yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya ancaman orang yang menyombongkan, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan termasuk dosa besar, adalah hadis dari Abdullah bin Umar juga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baina rajulun yajurru izarahu idh khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ada seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, tatkala dia sedang menyombongkan, mengisbalkan pakaian bawahnya sampai menjulurkannya, tiba-tiba bumi terbelah bersamanya dan dia pun berguncang bersama bumi di bawah sampai hari kiamat. Ini ancaman yang sangat keras. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir yang pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas adalah apakah ada isbal bagi perempuan? Apakah ada isbal bagi perempuan? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Maka Ummu Salamah menangkap dari larangan Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya larangan ini juga mencakup kepada kaum wanita. Larangannya juga mencakup kepada kaum wanita. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ini di antara bentuk semangatnya para sahabiat di zaman Nabi Muhammad SAW. Fakaifa yasna'na an-nisa bi dhuyulihinna? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak boleh menjulurkan pakaian di bawah mata kaki? Lalu bagaimana dengan perempuan? Apa yang dia lakukan terhadap pakaian panjang mereka? Ini pakaian bawah mereka. Bukankah kaki wanita itu adalah aurat yang harus ditutup? Lalu bagaimana kalau dilarang? Jadi Ummu Salamah menangkap, oh berarti binian dilarang juga untuk melakukan isbal. Maka kata Nabi Muhammad SAW, yurkhina shibran. Kata Nabi, para wanita diberikan keringanan, boleh menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki sejengkal. Sejengkal di bawah mata kaki. Supaya apa? Supaya tertutup kakinya. Supaya auratnya tidak terlihat. Lihat bagaimana respon Ummi Salamah setelahnya. Menunjukkan bagaimana semangatnya para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menutup aurat. Ummi Salamah kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau sejengkal aja yang dipanjangkan dari bawah mata kaki, maka itu masih bisa tersingkap, wahai Rasulullah. Batisnya. Subhanallah. Sudah dijulur ini, sejengkal itu sudah banyak, Pak. Dari mata kaki ke bawah sejengkal itu sudah banyak. Itu pun masih kurang, kata Ummu Salamah. Mungkin, wallahu a'lam, di zaman dahulu mungkin para wanita menaiki tunggangan sehingga mereka takut untuk tersingkap kakinya, atau mungkin mereka menaiki jalan-jalan terjal di Madinah, tanjakan-tanjakan sehingga takut tersingkap Madinah. Pakaian mereka takut tersingkap. Tatkala Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalau sejengkal saja wahai Nabi itu masih bisa tersingkap. Kata Nabi Muhammad SAW, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Maka kalau begitu wahai Ummu Salamah, para wanita hendaklah boleh baginya menjulurkan sehasta dari mata kaki pakaiannya. Tidak boleh lebih dari sehasta. Jadi isbal bagi kaum wanita batasnya itu sehasta dari mata kaki. Sehasta itu ini, Pak. Ini dari siku sampai ke depan. Itu sehasta namanya. Itu batas maksimal isbalnya wanita yang diperbolehkan. Lebih dari sehasta di bawah mata kaki, maka kata para ulama terlarang, nggak boleh, karena itu termasuk sifat berlebihan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan la yazidna alaih, tidak boleh lebih dari itu. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya kaki wanita itu aurat dan wajib ditutupi. Kaki wanita aurat dan wajib ditutupi. Dan juga kita mengambil faedah dari hadis ini bagaimana semangatnya para sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menutup aurat mereka. Sungguh sangat jauh dari keadaan di zaman sekarang. Disuruh Nabi Muhammad SAW sejengkal panjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, minta lebih, takut terbuka masih. Ini semangat yang luar biasa. Di zaman sekarang kita malah terbukanya ke atas. Tambah naik. Waliyadzubillah. Bahkan sebagian orang, ini ibu-ibu banyaknya, kepalanya berjilbab, batisnya tinggi terbuka, bedastar, atau mungkin tangannya terbuka, tapi kepalanya berjilbab. Sebagian wanita menyangka aurat itu hanya kepala saja. Maka ini juga kekeliruan. Dan juga tadi dari hadis Ummi Salamah tadi kita juga mengambil faedah bahwasanya wanita tidak boleh memakai pakaian yang melebihi mata kaki sejarak 1 hasta. Lebih dari 1 hasta di bawah mata kaki maka itu terlarang. Dan ini biasanya terjadi di gaun-gaun pengantin. Maka itu tidak diperbolehkan. Biasanya panjang sampai ada yang mengikuti di belakang itu. Sampai ada yang mengikuti, maka itu terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan membahas bagaimana hukumnya isbal menjulurkan pakaian di bawah mata kaki namun tanpa ada niat kesombongan. Ini yang masih diperdebatkan dari dahulu sampai sekarang.
Kalau boleh kita rumuskan masalahnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya kita rapi dalam mencerna masalah ini. Kata para ulama bersepakat, ini sepakat ijma' para ulama bahwasanya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan hukumnya diharamkan. Perlu dicatat, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan hukumnya diharamkan. Haram, sepakat para ulama. Bahkan sebagian mereka mengatakan itu termasuk dosa besar berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Kesepakatan yang kedua, para ulama bersepakat bahwasanya mengangkat pakaian bagi laki-laki di atas mata kaki, yakni pakaiannya tidak sampai melebihi mata kaki, entah di atas mata kaki atau batas maksimal itu sejajar dengan mata kaki itu masih diperbolehkan. Bahwasanya para ulama sepakat pakaian yang ada di atas mata kaki bagi laki-laki itu hukumnya sunnah dan itu lebih baik. Itu sepakat. Tidak ada perbedaan. Bahwasanya tidak isbal, yakni isbal itu kan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Berarti lawannya tidak isbal itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan itu yang lebih afdal. Itu sepakat. Yang masalah ketiga yang masih diperselisihkan. Bagaimana kalau isbalnya ini bukan karena kesombongan. Dia menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya. Namun tidak ada rasa sombong. Dia hanya karena mengikuti yakni pakaian masyarakat biasanya. Umumnya seperti itu. Dan masyarakat tidak menganggap itu adalah kesombongan. Yakni pakaian biasa-biasa saja. Tidak terbetik dalam hatinya kesombongan. Dan orang-orang pun tidak menganggap itu sebuah kesombongan. Karena memang sudah adat istiadatnya pakaian seperti itu. Seperti mungkin di zaman kita sekarang, sebagian masih memakai seperti itu. Bagaimana hukumnya? Nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Maka sebelum ulun menjelaskan, ulun ingin mengajak kita untuk menghormati perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena perbedaan pendapat dalam masalah isbal yang dilakukan karena tidak sombong ini dari dulu sampai sekarang sudah berbeda pendapat. Dan ini bukan masalah-masalah pokok, bukan masalah-masalah dalam usul. Ini masalah-masalah cabang yang perbedaan dalam masalah ini tidak melazimkan orangnya menjadi hilangnya persaudaraan, tidak melazimkan kita untuk saling mencela, saling bersambatan, tidak. Karena ini masalah biasa, sangat biasa. Sangat biasa. Makanya kalau kita mengetahui dalil-dalilnya, insya Allah itu akan mudah bagi kita untuk mudah menerima perbedaan terlebih dalam masalah-masalah furu' atau cabang-cabang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai hukum isbal dan tanpa ada rasa kesombongan. Para ulama berbeda pendapat. Dan setiap pendapat ada dalil. Dan masing-masing dalil ini dalilnya kuat-kuat. Dan masing-masing dalil ini dalilnya sahih. Ada mauk lah bian. Mauk pak. Ini dua-duanya ini dalilnya kuat. Dua-duanya dalilnya sahih. Lalu bagaimana? Nah ulun pada kesempatan kali ini ulun hanya membacakan perbedaan pendapat dan masing-masing dalil dari pendapat tersebut. Apa dalil? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama adalah membolehkan isbal karena tanpa didasari kesombongan. Boleh namun ma'al karahah, namun dimakruhkan. Bagaimana itu? Boleh tapi tidak disukai. Seperti itu yang dituliskan oleh para ulama. Intinya tidak haram. Belum sampai derajat haram. Kenapa? Mereka mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan larangan isbal itu semua dibawa kepada kalau ada alasan sombong. Itu pendapat mereka. Kalau tidak ada alasan kesombongan, maka diperbolehkan. Atau tidak sampai derajat diharamkan. Minimal mana dimakruhkan. Ini pendapat yang pertama. Siapa yang berpendapat pendapat yang pertama ini? Penting mengetahui siapa yang berpendapat. Kenapa penting? Karena suatu pendapat itu, kita bisa melihat pendapat ini kuat atau tidak. Berbobot atau tidak. Selain kita melihat dalil yang dibawakan, yang kedua kita melihat nih siapa yang berucap ini. Ulamanya kompeten apa kada? Ulamanya ini berbobot apa kada? Atau jangan yang berucap ini hanya ulama-ulamaan saja. Maka penting mengetahui ini pendapat siapa.
Maka pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki tanpa ada unsur kesombongan, hukumnya tidak sampai derajat haram, ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Dari semua mazhab. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Di antara mereka, sebutkan nama-namanya, ada Ibnu Abdul Bar dan Abul Walid Al-Baji dari kalangan Malikiyah. Juga di antara mereka ada Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haythami dari kalangan Syafi'iyah. Di antara mereka juga ada Ibnu Muflih dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah dari kalangan Hanabilah dan ulama-ulama yang lain. Dan ini adalah riwayat dari Al-Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Kalau kita mendengar nama-nama tadi, Pak, itu nama-nama besar, Pak. Nama-nama besar. Ada Ibnu Qudamah, ada Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Dan jumhur ulama mengatakan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki tanpa ada unsur kesombongan tidak sampai derajat yang diharamkan. Minimal bana makruh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya isbal menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, baik sombong ataupun tidak sombong. Kalau sombong sudah sepakat, itu diantara sebagian menganggap itu adalah dosa besar. Baik sombong ataupun tidak sombong, hukumnya haram. Sama. Baik sombong ataupun tidak sombong, hukumnya haram. Kenapa? Karena mereka membawakan hadis-hadis juga dari Nabi Muhammad SAW yang tidak membedakan hukum orang yang isbal, tetap ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak membedakan apakah itu dilakukan secara sombong atau tidak sombong. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil. Dan ini juga pendapat yang kedua ini tidak kalah kuat. Meskipun ini bukan pendapat jumhur ulama. Yang kedua ini pendapat sebagian kecil dari kalangan ulama. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, dari kalangan mazhab Malikiyah ada Al-Qadhi Iyad, ulama besar, Ibnu Al-Arabi. Dan di antara ulama Syafi'iyah ada Al-Imam Az-Zahabi. Dan yang juga di antara ulama Syafi'iyah, penyusun kitab yang sedang kita bahas, yakni Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu jami'an. Dan di antara ulama dari kalangan Hanabilah juga banyak yang berpendapat bahwasanya isbal itu diharamkan secara mutlak. Dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan isbal tanpa ada kesombongan hukumnya haram. Riwayat yang kedua beliau tidak mengatakan itu sampai derajat haram. Dan ini pendapat yang masyhur dipilih oleh ulama di zaman sekarang seperti Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah jami'an. Mereka mengatakan isbal hukumnya mutlak haram, baik dalam keadaan sombong atau tidak sombong. Apa dalil-dalil mereka? Ini nama-nama besar, Pak. Ini nama-nama besar. Kalau kita melihat nama-nama tadi, ini mustahil, apalagi kalau kita mengatakan itu perkataan jumhur. Mustahil pendapat jumhur dibangun tidak berdasarkan dalil. Itu kita makanya hati-hati. Kalau kita mengatakan ini ulama berbicara tanpa dalil, hati-hati. Kita menuduh orang berbicara tanpa ilmu berarti. Itu tuduhan yang sangat besar. Apalagi jumhur yang berucap. Semuanya ada dalilnya. Semuanya dalilnya sahih. Bahkan hampir dalil-dalil tadi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Lalu apa yang membedakan? Kita bacakan dalil kelompok yang pertama. Dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya isbal atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki tanpa ada kesombongan hukumnya boleh tapi dimakruhkan, tidak sampai derajat yang haram. Dalil yang pertama adalah dalil, yakni hadis yang kita bahas tadi. Hadis yang kita bahas yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, Kitabul Jami' min Bulughil Maram, sabda Nabi Muhammad SAW, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong.
Mereka membawa pendapat yang pertama ini, larangan-larangan isbal itu dibawa dengan alasan sombong. Meskipun ada dalil-dalil yang lebih umum. Ada dalil yang menyebutkan alasannya itu karena sombong, ada dalil yang tidak menyebutkan alasannya. Mutlak isbal sudah diharamkan. Maka ulama yang ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini mengatakan, kalau ada dalil yang lebih khusus, maka dalil-dalil umum tadi dibawa ke yang lebih khusus alasan. Maka dibawa ke alasan sombong. Kalau dia berpakaiannya itu disebabkan karena kesombongan, baru itulah yang diharamkan. Itu dalil mereka yang pertama. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh mereka adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah." Barang siapa yang menjulurkan pakaian bawahnya, yang mana dia tidak menginginkan hal itu kecuali karena kesombongan. Garis bawahi, yang dia tidak menginginkan hal itu, yakni tatkala dia menjulurkan pakaian, mereka tidak menginginkan itu semua kecuali hanya karena kesombongan. Fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Lihat di situ ada alasan sombong, kata mereka. Yang berpendapat di pendapat yang pertama. Artinya kalau alasannya itu tidak ada kesombongan, maka tidak sampai derajat yang diharamkan. Dalil lainnya, dan ini dalil yang paling masyhur, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tatkala Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis yang pertama tadi, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, inna ahada shiqqayyi izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika min." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ujung kain sarungku ini terkadang melorot ke bawah sampai isbal. Kecuali aku pegang sarungku ini agar tidak melorot. Kalau aku pegang kadang melorot, tapi kalau aku tidak pegang, maka dia melorot, wahai Rasulullah. Bagaimana? Apakah saya juga termasuk dari cakupan hadis tadi, wahai Nabi Muhammad SAW? Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abu Bakar, lasta mimman yasna'uhu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah orang yang melakukan hal tersebut disebabkan karena kesombongan. Jelas dalilnya, Pak? Jelas. Kuat dalilnya, sangat kuat. Sangat kuat. Engkau, wahai Abu Bakar, bukanlah orang yang termasuk melakukan hal tersebut karena kesombongan. Jadi diriwayatkan, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Abu Bakar sampai melorot sarungnya. Harus dibenarkan lagi melorot lagi. Karena Abu Bakar itu badannya kurus. Itu makanya harus dibenarkan lagi, diangkat lagi. Karena melorot lagi. Maka kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini dalil yang sangat sharih. Dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwasanya kalau isbal itu dilakukan tidak dengan alasan sombong, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 3 dalil saja. Namun hendak disebutkan berataan dalil-dalil masing-masing kelompok ini 3-4 pertemuan kada habis, Pak. Banyak banget dalilnya. Dan diskusi itu, kalau kita melihat diskusi ulama itu asyik. Diskusinya tapi dengan kepala dingin, jangan otot-ototan. Kalau kita membaca diskusi oleh para ulama, asyik sekali. Enak sekali yang membaca. Dalil yang pendapat yang kedua. Tadi tiga hadis. Yang pendapat kedua juga ulun bawakan 3 hadis. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki atau isbal tanpa didasari kesombongan, hukumnya sama saja, yakni mutlak diharamkan. Mereka juga ada hadis dan mereka juga ada dalil. Dalil yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih. Hadis riwayat Bukhari juga. Hadis sahih juga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka
hukumnya di dalam api neraka. Dan Nabi Muhammad SAW, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, Nabi Muhammad SAW di hadis ini tidak merinci entah itu sombong ataupun tidak. Jadi di sini ulun kadang menguatkan satu pendapat dengan pendapat lain. Ulun hanya membawakan. Nanti kita lihat hasilnya. Ulun hanya membawakan ini pendapat ini dalilnya ini, pendapat yang kedua dalilnya ini. Sekarang nanti kita timbang mana yang lebih menenangkan hati kita. Itu dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, juga sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Kata Nabi Muhammad SAW, tatkala berbicara kepada salah seorang sahabat, warfa' izarak. Wahai fulan, angkat sarungmu. Jadi izar ini dalam bahasa Arab artinya sarung. Kenapa dipakai istilah sarung? Karena umumnya di zaman dahulu itu pakaian dengan dua helai kain. Seperti kain ihram. Seperti pakaian ihram. Satu di atas, yang mana ini namanya rida. Yang kedua di bawah, yang namanya itu izar. Itu umumnya pakaian orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya dalil ini hanya mengkhususkan larangannya untuk sarung saja, tidak. Tapi semua pakaian. Nah itu celana, karena zaman Nabi tidak ada celana waktu itu. Tidak ada celana di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya mencakup celana, jubah, sarung, dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad SAW berbicara kepada salah seorang sahabat tadi, angkat sarung ila nisfisa, sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Hati-hati engkau terhadap isbal. Wahai fulan, hati-hati terhadap isbal. Fa inna isbal al-izari minal makhilah. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, meskipun di dalam hati seseorang itu kadada sombongnya, tapi kalau sudah ia isbal, itu otomatis adalah bentuk dari kesombongan. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Iyyaka wa isbal al-izar fa inna isbal al-izar minal makhilah. Hati-hati terhadap isbal, kata Nabi, sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan. Maka Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah mengomentari hadis ini. Tatkala beliau memberikan ta'liqnya dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, wa hasiluhu anna al-isbal yastalzimu jarru thawb. Pada intinya, kata beliau, isbal itu melazimkan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Wa jarru thawb yastalzimul khuyala. Dan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu melazimkan kesombongan. Wa in lam yaqsidil labis al khuyala. Meskipun orang yang memakainya kada bermaksudkan untuk sombong. Ini dalil yang kedua. Jadi mereka menganggap, para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini mengatakan isbal itu sendiri saja sudah kesombongan. Meskipun dalam hati kita tidak ingin sombong tatkala memakai pakaian di bawah mata kaki. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang ini. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang ini. Dalil yang ketiga, jadi tiga. Pendapat pertama 3 dalil, pendapat kedua 3 dalil. Dalil yang ketiga, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan 2 macam bentuk isbal dengan 2 hukuman yang berbeda. 2 macam bentuk isbal dan 2 hukuman yang berbeda. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Malik, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan Syekh Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahumullah jami'an. Nabi Muhammad SAW mengatakan, izarul muslim ila nisfis saq. Pakaian bawah seorang muslim sampai setengah betis. Itu setengah betis itu sunnah. Sunnahnya pakaian muslim sampai setengah betis. Namun menimbulkan pandangan miring di masyarakat, kada usah juga sampai setengah betis, Pak. Minimal di atas mata kaki atau pas dengan mata kaki itu sudah selamat dari ancaman. Kata Nabi Muhammad SAW, izarul muslim ila nisfis saq. Pakaian seorang muslim sampai setengah betis. Wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa, kata Nabi Muhammad SAW, antara setengah betis sampai 2 mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar.
Adapun kain yang berada di bawah mata kaki, maka ancamannya neraka. Kemudian kata Nabi, "Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahi ilaih." Dan barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Ada dua macam bentuk isbal yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, fama asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Adapun kain yang menjulur di bawah mata kaki, maka dia tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya di hari kiamat. Yang pertama ini kata mereka adalah bentuk isbal tanpa kesombongan. Yang pertama ini adalah bentuk isbal tanpa kesombongan. Sedangkan yang lafal yang kedua itu adalah bentuk isbal dengan kesombongan. Dan hukumannya berbeda. Hukumannya berbeda. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil masing-masing pendapat. Dan semuanya dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau semuanya sahih? Maka kalau kita melihat dalil-dalil mereka ini sebenarnya dalil-dalil ini bisa dibantah satu sama lain. Makanya kada habis-habis. Seperti dari hadis Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar menjulurkan pakaiannya, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Kelompok yang kedua bisa membantah. Apakah Abu Bakar itu melakukannya secara sengaja atau tidak? Tentu Abu Bakar tidak melakukannya secara sengaja. Maka kata kelompok yang kedua, Abu Bakar tersebut larangan itu bukan untuk orang yang melakukannya secara tidak sengaja. Kamu tidak sengaja kan ada masalah. Buktinya Abu Bakar langsung memegangi lagi sarungnya untuk mengangkat lagi. Dibantah lagi oleh kelompok pertama. Kada habis-habis. Kalau memang isbal itu mutlak haram, maka Nabi Muhammad SAW akan melarang tegas Abu Bakar untuk melakukan sesuatu yang haram. Jadi kada habis-habis Pak. Makanya kami terkadang kalau membaca hujah-hujah ulama ini kuat. Sampai bingung, ini yang bujur ini nang mana? Ini nang bujur nang mana? Karena kuat-kuat dalil mereka. Akan tetapi, kalau ditanyakan kepada kita, Ustaz, amun pian mengambil nang mana? Amun pian mengambil nang mana? Kita tidak membahas mana nang bujur, mana nang salah. Kita tidak membahas apakah haram atau halal. Tapi kalau ditanya ulun mengambil nang mana? Maka ulun mengambil nang lebih selamat. Ulun mengambil nang lebih selamat. Kita kadang membahas mana nang bujur, mana nang salah. Apakah yang benar adalah pendapat yang pertama atau yang benar pendapat kedua, wallahu a'lam. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi. Tapi kalau ditanyakan, ulun memilih untuk tidak isbal. Ulun memilih untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki. Karena beberapa alasan. Sekurang-kurangnya ulun diisi 3 atau 4 alasan. Alasan yang pertama, karena tidak isbal itu disepakati oleh para ulama kesunahannya. Itu yang pertama. Kita kan usah mencari nang mana ini haram atau makruh, ini haram atau mubah. Ini jelas disepakati oleh para ulama, mengangkat pakaian di atas mata kaki hukumnya sunnah dan lebih baik. Yang kedua, ulun kada mau berspekulasi terhadap nasib di akhirat. Kenapa demikian? Karena beberapa hadis ancamannya berat. Beberapa dalil ancamannya berat bagi yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki meskipun tanpa ada rasa kesombongan. Dan ulun kada mau berspekulasi terhadap nasib ulun di akhirat. Sudah cari aman intinya. Intinya cari aman. Dan alasan yang ketiga, kenapa ulun memilih untuk tetap mengangkat pakaian di atas mata kaki? Karena itu jauh lebih bersih. Sebagaimana hadis atau asar yang kita bawakan dari Umar bin Al-Khattab. Tatkala Umar bin Al-Khattab dalam posisi yang sangat mengenaskan, beliau terbaring setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Beliau melihat ada seorang pemuda yang menjulurkan pakaiannya. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menegur, wahai fulan, wahai anak muda, irfa' izarak, angkat pakaianmu. Kenapa demikian? Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena kalau dengan engkau mengangkat pakaianmu, itu lebih bersih untuk pakaianmu. Dan itu lebih membuat engkau lebih bertakwa kepada Tuhanmu.
Jadi dengan kita mengangkat pakaian di atas mata kaki atau minimal namun kada hendak di atas mata kaki banat, sejajar dengan mata kaki itu tidak masalah. Itu lebih bersih untuk pakaian dari terseret mengenai najis dan lain. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengambil kain kita, sedikit memotong kain kita itu kada mengurangi ketampanan kita insyaallah. Kada berkurang, tetap gagah ya. Insyaallah. Tidak merubah kegantengan pian tidak. Maka dengan mengambil pendapat yang kedua, meskipun pendapat yang pertama dalilnya juga kuat. Kalau ada yang merasa, Ustaz, ulun kayaknya lebih kuat pendapat yang pertama, silakan. Silakan. Tapi kalau misalnya hendak mengambil pendapat yang lebih selamat, pendapat kedua tentu lebih selamat. Namun ada catatan untuk masalah atau perkara ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang pertama, kesombongan itu bukan hanya terjadi kepada orang yang isbal saja. Orang yang kada isbal pun berpotensi besar untuk sombong. Dengan dia merendahkan saudaranya, dia menganggap dirinya lebih baik, dia menganggap dirinya lebih bertakwa, maka itu sangat berpotensi untuk mengirit kita kepada kesombongan. Maka hati-hati. Silakan praktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi jaga hati, jangan sampai merendahkan orang lain. Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, kapan seseorang itu dikatakan orang yang buruk? Mata yakunur rajul musian, kapan seseorang itu dikatakan orang yang buruk? Kata Aisyah, idza dhanna annahu muhsin, apabila dia merasa dia sudah menjadi orang baik, maka dia itu adalah orang yang hakikatnya tidak baik. Catatan yang kedua, hormati pendapat ulama. Hormati perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terlebih lagi kalau kita berbicara pendapat jumhur ulama. Meskipun kalau kita tidak mengambil pendapat jumhur ulama, tapi hormati pendapat jumhur ulama yang mungkin menganggap menjulurkan pakaian di bawah mata kaki hukumnya tidak sampai derajat yang diharamkan. Jangan sampai perbedaan semacam ini membawa kita ke bahasa sambatan, saling tuduh menuduh, saling kada betaguran, nang seikung menyambat tunah bubuhan kada paham ya. Masih menjulurkan pakaian, nang seikung lagi menyambat tunah bubuhan kebanjiran. Waliyadzubillah. Nah, jangan sampai semacam ini. Jangan sampai semacam ini. Hargai pendapat para ulama. Hargai pendapat para ulama. Sehingga entah pian mengambil pendapat yang A atau pian mengambil pendapat yang B, maka pilihan kembali kepada diri kita masing-masing dan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah juga kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai perpecahan semacam atau perbedaan semacam ini menjadikan sesama muslim saling tidak akur. Saling tidak akur. Karena ini adalah khilaf yang klasik. Khilaf yang sangat tidak menjadikan seseorang yang satu misalnya kalau berbeda dengan kita masalah ini menjadikan orang ini keluar dari ahlu sunnah atau tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil faedah dari apa yang kita sampaikan. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.